merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Anis Lindiawati. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BIDS 3 LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 2092500079. Pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir praktikum pembelajaran di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Adi. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Bu Adi, Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalau kau anak soleh bilang siap. Siap. Kalau kau anak soleh bilang siap. Siap. Kalau kau anak soleh mari kita belajar. Kalau kau anak soleh bilang siap. Siap. Terima kasih. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, anak-anak sama Bu Anis diajak berdoa dulu, mohon sama Allah agar pelajaran kali ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rahli sadri Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya anak-anakku, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah tumpah darahmu, di sana aku berdiri jadi pandu Indonesia bangsaku, bangsa Indonesia
Siapa hari ini yang tidak masuk? Tidak ada, semuanya masuk. Coba dipanggil satu persatu sama Bu Anis ya. Mbak Sasa, Mbak Melin, Mbak Valen, Gilang. Alhamdulillah semuanya masuk. Hari ini kita akan membahas tentang bab 4. Apa? Menyambut usia balik. Nah, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Anis? Nah, silakan dilihat layar di depan ini. Yang pertama, apa yang kamu rasakan ketika tubuhmu mulai mengalami perubahan seiring bertambahnya usia kamu? Coba bisa, siapa yang menjawab? Coba angkat tangan. Nggih, Mbak Sofia. Perbedaan suara, pintar sekali. Ada lagi yang menjawab? Ayo. Postur tubuhnya. Oke. Untuk yang kedua, mengapa anak laki-laki dan perempuan memiliki tanda-tanda balik yang berbeda? Coba siapa yang bisa menjawab? Karena laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dengan berbeda-beda. Oke, terima kasih. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita ketika sudah memasuki balik? Kalau kita sudah balik, apa yang sikap kita yang harus kita lakukan? Menutup aurat. Apalagi? Coba Mas Maulana. Sholat 5 waktu. Oke, anak-anakku semuanya. Nah, setelah kita pertanyaan ini, kita mau menonton video. Video apa kira-kira yang akan diputar sama Bu Anis? Sudah siap? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Oke, kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Nah, anak soleh, mari kita simak bersama-sama. Tanda usia balik menurut fikih, menurut ajaran Islam, tanda seseorang sudah balik dapat dilihat dari yang pertama, laki-laki ketika mengalami mimpi basah, yaitu keluarnya sperma saat tidur. Yang kedua, perempuan ketika mulai mengalami haid atau menstruasi. Apabila anak belum mengalami tanda-tanda tersebut, maka batas usia balik itu sekitar 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sejak saat itu, mereka sudah wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, serta harus menjauhi segala larangannya. Sedangkan bagi anak perempuan, tanda-tanda biologinya antara lain: 1. Mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, kulit menjadi lebih halus, pinggul membesar, dan dada mulai tumbuh. Yang ketiga, suara terdengar lebih halus dan merdu. Dan yang terakhir, dari sisi kejiwaan, perempuan menjadi lebih sensitif dan perhatian terhadap perasaan orang lain. Perubahan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa seorang anak perempuan sudah siap memasuki fase kedewasaan. Kewajiban setelah usia balik. Nah, anak-anak, setelah kita memasuki usia balik, ada beberapa kewajiban yang harus kita jalankan sebagai tanda kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Sholat 5 waktu dengan tertib dan disiplin. Kedua, menutup aurat sesuai ketentuan Islam. Bagi laki-laki, menutup aurat dari pusar hingga lutut, dan bagi perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan ibadah wajib lainnya seperti puasa Ramadan, zakat, dan haji jika mampu. Dan yang terakhir, menjauhi perbuatan maksiat serta menjaga diri agar selalu berbuat kebaikan. Anak-anak, usia balik adalah fase yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan balik, kita bukan lagi sekedar anak-anak, tetapi sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanggung jawab penuh atas amal perbuatan kita. Anak-anak yang soleh, mari kita sambut usia balik dengan semangat beribadah, rajin belajar, dan berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak
anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan anak-anak mampu satu, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan biologi. Yang kedua, menjelaskan kewajiban setelah usia balik. Jadi kalau anak-anak sudah masuk dalam usia balik, anak-anak sudah wajib untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim. Yang ketiga, membiasakan diri bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Peserta didik diajak memahami perubahan tubuh sejak kecil hingga remaja. Usia balik adalah fase penting di mana seorang muslim mulai memiliki kewajiban sangat penuh. Selanjutnya yang ketiga, materi mencakup tanda-tanda usia balik dan kewajiban setelahnya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian balik. Balik adalah tanda bahwa seorang anak laki-laki dan perempuan memasuki masa dewasa. Nah, masa dewasa secara apa? Secara fisik, dan telah memiliki kewajiban untuk melaksanakan ajaran Islam. Ajaran Islam itu apa saja anak-anak? Seperti setiap hari dilakukan 5 waktu, sholat 5 waktu, seperti bulan Ramadan, puasa, dan membayar apa? Membayar zakat dan lain-lain. Nah, kewajiban menjalankan perintah Allah, dan satu lagi menjauhi larangannya. Nah, penjelasan lebih lengkap secara bahasa, kata balik berasal dari bahasa Arab, yaitu baligh, yang berarti sampai atau telah mencapai. Secara istilah, menurut syariat Islam, balik adalah masa ketika seseorang telah sampai pada tingkat kematangan biologis. Jadi kalian wis mateng, wis masuk dalam usia balik mateng dan siap menanggung hukum, menanggung beban hukum, yaitu taklif dalam agama. Nah, selanjutnya tanda-tanda usia balik. Yang pertama, bagi laki-laki. Nah, ini bagi laki-laki yang pertama adalah mimpi basah bagi laki-laki. Nah, siapa anak-anak laki-laki yang di sini sudah pernah mimpi basah? Sudah belum? Coba anak laki-laki di sini. Sudah belum? Belum, Bu Anis, tidak apa-apa, karena memang belum masa balik. Nah, mimpi basah itu adalah keluarnya air, bukan air pipis, bukan, namun keluarnya air ketika kalian sedang tidur, bukan ngompol, ya, beda ya nak ya. Nah, itu adalah mimpi basah. Yang kedua yaitu haid atau menstruasi. Bagi siapa? Bagi perempuan. Nah, bagi perempuan adalah menstruasi. Coba, menstruasi itu apa? Siapa yang bisa? Menstruasi itu apa? Keluarnya darah dari rahim wanita. Setiap bulan kalian akan mengalami itu. Ketika sudah masuk usia balik, kalian akan mengalami menstruasi. Kalau sudah menstruasi berarti keluarnya darah dari rahim wanita. Dan ketika anak-anak mengalami haid tersebut, tidak boleh melakukan sholat, masuk masjid. Terus selanjutnya apa?
mengaji atau memegang Al-Quran. Nah, yang ketiga, baligh berarti seorang anak wajib melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Nah, bagi laki-laki yang pertama adalah tumbuh kumis. Kumis di mana kumis? Di bawah hidung, tumbuh kumis. Nah, kumis ini. Terus di sini apa? Jenggot, ada rambutnya. Terus rambut ketiak. Nah, kalau sudah meranjak sangat dewasa, ketiaknya itu ada rambutnya. Nah, suara menjadi berat, abot malian suara nih. Bagi laki-laki malah gubedi. Loh, Mas Maulana suaranya malah besar. Loh, malah gubedi berat. Nah, badannya lebih kekar, berotot. Selanjutnya, nafsu makan meningkat. Tubuh cepat besar, tambah gede, tambah besar. Nah, yang terakhir yaitu lebih rasional, tenang dan mandiri. Ketika kalian masuk dalam usia baligh, kalian akan mengalami hal-hal di bawah ini seperti ini ya untuk laki-laki. Oke, selanjutnya tanda usia baligh menurut biologi. Nah, yang tadi yaitu mengalami haid. Bagi perempuan, keluarnya darah dari rahim wanita, itu mengalami haid. Yang kedua, kulit kamu lebih halus. Atau Bu Anis lebih halus, pinggulnya membesar, dan ada lagi di dada semakin membesar. Selanjutnya, lebih sensitif dan perhatian terhadap perasaan. Selanjutnya, kewajiban setelah baligh. Nah, anak-anakku semuanya, ketika kalian sudah masuk usia baligh, kalian mempunyai kewajiban yang seperti ini. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, menutup aurat. Kalau perempuan, auratnya dari atas kepala ini, kepala rambutnya ditutupi, badannya sampai bawah, sampai mata kaki, itu adalah perempuan. Nah, kalau laki-laki auratnya dari apa? Sampai lutut, seperti itu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah wajib lainnya, puasa, zakat, sholat, dan lain-lain. Yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu apa? Seperti apa coba? Siapa yang tahu? Apa coba, Mas Gilang? Perbuatan maksiat itu apa? Seperti mencuri, berbohong. Nah, itu adalah perbuatan yang maksiat. Oke, selanjutnya kesimpulannya adalah usia baligh adalah fase penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi semua anak yang ada di dunia ini, termasuk kalian, itu pasti akan mengalami usia baligh, fase yang sangat penting. Yang kedua, ditandai dengan perubahan fisik dan mental kalian. Yang ketiga, sejak baligh seorang muslim wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membagikan LKPD ini kita bagikan per kelompok. Nah, silahkan dikerjakan. Terus nanti setelah itu anak-anak maju ke depan untuk presentasi. Nanti perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Sudah siap?
Kelompok 3 sudah selesai? Oke, kelompok 2 selesai? Belum. Oke, sebentar lagi kelompok 1 selesai. Oke. Sekarang waktunya kita akan presentasi ke depan per kelompok, dimulai dari kelompok 1. Silahkan untuk maju ke depan. Ayo. Kami dari kelompok 1 dengan anggota 1 Maulana, 2 Gilang, 3 Nizar, 4 Novan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Setelah perhatikan gambar tersebut, tulislah hasil diskusi kelompokmu. Apa perubahan yang kamu alami sejak dari kecil hingga duduk kelas 4 ini? A. Tubuhnya kumis, jenggot, dan jambang. B. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. C. Guna badan kelihatan lebih kekar dan berotot. D. Tumbuh janggut dan suaranya terdengar lebih berat. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Silakan maju ke 2. Ayo, baca. Kami dari kelompok 2, nama anggota 1 Sofia, 2 Melin, 3 Nanda. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Mengalami haid setiap bulan. 2. Kulit lebih halus. 3. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. 4. Pinggul dan dada mulai membesar. 5. Pertumbuhan dada bertambah cepat dan gerak menjadi lebih aktif. 6. Nafsu makan meningkat dan makan semakin banyak. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekarang yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan. Kelompok 3, kelompoknya Mbak Sasa, Mbak Melin, dan Mbak Afifah. Oke. Silahkan dibaca. Kami dari kelompok 3 dengan anggota 1 Valen, 2 Sasa, 3 Afifah. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perubahan apa yang ingin kamu ketahui sejak dari kecil hingga duduk di kelas 4 ini? Ya. A. Mengalami haid setiap bulan. B. Kulit lebih halus. C. Suara menjadi lebih merdu. Oke, terima kasih. Nah, jawabannya adalah yang pertama adalah mengalami haid. Nah, betul sekali. Untuk perempuan itu mengalami haid. Laki-laki haid apa tidak? Tidak. Yang haid adalah perempuan. Nah, haid ini setiap bulan. Suaranya menjadi lebih merdu, lebih baik lagi, melengking dan bagus. Yang terakhir adalah badan akan tumbuh menjadi besar dan bisa tinggi. Oke, semakin tinggi ya Mbak ya, dari kecil sampai kelas 4 ini kalian sudah semakin besar. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Dari semua jawaban kalian itu betul. Nah, jadi pelajaran hari ini adalah kita membahas tentang usia balik. Usia balik apa tadi? Usia di mana kita mengalami perubahan tubuh secara fisik dan mental. Laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan. Kalau laki-laki tadi apa, Mas? Laki-laki yaitu mimpi basah. Yang perempuan adalah mengalami haid. Nah, setelah kalian memasuki masa usia balik, berarti kalian sudah mempunyai kewajiban untuk melakukan kewajiban agama Islam. Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham. Oke, kalau kalian sudah paham, berarti hari ini
anak-anak sama Bu Guru diberi post test. Post test adalah beberapa pertanyaan pilihan ganda nanti dikerjakan di rumah. Terima kasih. Untuk per kelompoknya boleh diminta sama Bu Anis. Terima kasih. Satunya. Ya, alhamdulillah. Untuk pelajaran kali ini kita sudah di ujung akhir jam pelajaran. Jadi kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita pulang, kita membaca doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Jika berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sekian dari Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.